Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Illa anqal babun firrami, bab memanah. Kalau dalam manasik bab melontar jamrah, di sini bab memanah. Nah, حدثنا بن منصور حدثنا عبد الله بن مبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلم عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير فرمي به فمنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بكوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yudkhilu, itu memasukkan, bisahmil wahid, dengan satu batang anak panah, salasata nafarin, tiga kelompok orang ke dalam surga, atau tiga orang ke dalam surga. Pertama adalah sani'ahu, orang yang membikinnya anak panah, yahtasibu fi san'atihil khaira, yang ia berharap di dalam membikinnya anak panah akan kebaikan, maksudnya pahala. Yang kedua ar-ramiya bihi, orang yang memakai dengannya anak panah. Wal mumbilahu, dan orang yang menyediakannya anak panah. Jadi kalau pemanah profesional itu ada asistennya yang memberikan anak panah ke tangannya satu persatu, itu disebut dengan mumbil. Warmu warkabu, belajar memanahlah kalian dan belajar berkudalah kalian. Wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu, bahwa kalian belajar memanah itu lebih disukai kepadaku daripada kalian belajar berkuda. Karena kalau dipintar berkuda tidak pandai memanah, dia akan kabur medan tempur. Tapi kalau dia pandai memanah, tidak pandai berkuda, dia akan bertahan dengan panahnya. Laisa minallahu ila thalath, tidak ada dari permainan yang dianjurkan kecuali tiga. Tidak ada permainan yang mengandung nilai pahala kecuali tiga. Satu, ta'dibur rajul farasa, melatih oleh seseorang akan kudanya. Melatih oleh seseorang akan kudanya, latih untuk memahami isyarat yang kita inginkan, kemudian berkendara, melompat. Wa mula'abatu ahla, bercumbu rayunya seseorang dengan istrinya. Wa ramyuhu biqausihi wa nablih, melontarnya seseorang dengan busur dan anak panahnya. Wa man taraka ramya, siapa saja meninggalkan memanah, ba'dama alimahu, setelah dia mempelajarinya, raghbatan min,
raghbatan an, karena benci darinya, fa innaha ni'matun tarakaha, maka sungguhnya memanah adalah nikmat yang telah dia tinggalkan akannya, au kafaraha, atau nikmat yang dia kufuri akannya. Alhamdulillah, di sini ada bahasa meninggalkan memanah setelah belajar karena benci. Tapi meninggalkan memanah setelah belajar karena tidak ada anak panah atau karena tidak ada waktu, ini enggak dianggap kufur nikmat. Waktunya ada, anak panahnya ada, busurnya ada, sasarannya ada, tapi dia enggak mau, dianggap kufur nikmat. Hadis. Ini qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr bin Khalid an Jumama ibn al-Hamdani annahu sami'a Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala minbar yaqul lahu ma stata'tum min quwwah ala innal quwwata rumyu ala innal quwwata rumyu ala innal quwwata rumyu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an al-Juhani, yaqulu, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alal mimbari, dan dianya Nabi berada di atas mimbar. Apabila hadis ditegaskan, Nabi sampaikan di atas mimbar, ini memiliki makna yang lebih, karena Nabi menyampaikannya kepada umum. Menyampaikannya di atas mimbar maknanya perkara ini penting. Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkan oleh kalian wahai kaum muslimin bagi mereka musuh-musuh Allah akan apa saja yang kalian sanggupi dari kekuatan. Nah, min quwwah di sana seperti yang kita baca kemarin di dalam kitab usul fikih, bahasanya sunnah tampil sebagai bayan bagi Al-Quran. Apa itu kuwah yang ada dalam ayat? Ala innal quwwa ar-ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah memanah. Artinya, siapkan oleh kalian untuk memerangi musuh-musuh kalian apa saja yang kalian sanggupi dari memanah. Kalau enggak sanggup dari fiber misalnya yang mahal, ya dari paralon. Nah, enggak sanggup dari paralon, dari bambu. Enggak sanggup yang anak panahnya mahal, yang murahan. Enggak sanggup yang murahan, ya kumpulin anak-anak panah yang rusak, kemudian perbaiki sendiri. Nah, pokoknya apa yang kalian mampu dari memanah. Nah, tentu memanah, panah yang dimasukkan di sini bukanlah panah yang pakai katrol itu, bukan panah katrol. Kalau pakai katrol, bagaimana dia mau apa tuh? Mau berperang? Nah, baru saja nerek katrolnya, dia ada kena panah oleh kawannya, oleh musuhnya. Panah tradisional. Babun fi may yaghzu wa yaltamisud dunya. Bab tentang orang yang ikut berperang tapi tujuannya nyari dunia. Kan ada dalam perang bang namanya bab salab. Salab adalah harta yang melekat pada tubuh orang yang kita bunuh. Jadi dia tampilnya itu di awal-awal perang, karena salab hanya berlaku di awal perang. Kalau perang dapat kecamuk, nggak ada lagi harta salab, maka diincar yang dibunuh rajanya, panglimanya, yang kaya-kaya. Yang miskin dia nggak bunuh. Nah, salabnya nggak ada. Nah, salab lain yang ada dia punya, salab kata-kata. Tapi kalau salab yang diincar itu panglima perang, itu tentang pedangnya lebih mahal, baju besinya lebih mahal, kudanya lebih mahal. Dia pergi perang hanya untuk mencari duniawi. Hadis
وبكر ابن حدثنا حيوة بن الشرع الحضرمي قال حدثنا بكية حدثني بحير أن خليل بن المعدن عن أبي بحية عن معاذ بن هبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك وجنتب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من وزى فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. Diriwayatkan dari Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ghazwu wazwan, perang itu terbagi dua macam. Fa amma man ibtagha, maka adapun orang-orang yang mencari ia wajhallaha, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ata'al imama, dia taat kepada panglima perangnya, wa anfaqal karimata, dia infakkan hartanya yang paling mahal, wa yassara syarika, dia berikan kemudahan kepada kawan yang bersamanya, wa jatanabal fasada, dia jauhi perkara yang merusak. 5 syarat: ridha Allah, taat kepada amir, infakkan harta yang terbaik, berikan kemudahan kepada kawan yang ikut bersama, jauhi perkara yang merusak. Maka sesungguhnya tidurnya orang tersebut dan bangunnya orang tersebut itu pahala semuanya. Nah, pergi ke medan tempur dia, orang bertempur dia ketiduran, nah itu pahala semuanya. Mau bangun dia, mau tidur dia, itu pahalanya. Wa amma man ghaza, adapun orang yang dia berperang fakhran, karena kebanggaan, warian, karena menunjukkan riya. Nah, coba, karena dia punya ada terampil dalam segala hal, dia jagoan, jadi dia tampil itu untuk membanggakan dirinya. Wariaan dari riya, wa sum'atan, dan sum'ah. Kalau riya itu pengen dilihat orang, kalau sum'ah berbuat baik lalu dengar-dengar informasi setelahnya. Nah, itu namanya sum'ah. Kita datang pada suatu tempat lalu bagikan sembako, nggak ada riya, cuman datang satu rumah ke rumah diam-diam, cuman lepas itu dia dengar-dengar apa berita di kampung itu ya, ada nggak nyebut-nyebut saya dia. Nah, itu namanya sum'ah. Wa asal imamah, dan dia maksiat kepada imam, maksiat kepada pemimpin, enggak mau taat dengan amir. Nah, amir suruh dia bayan, dia enggak mau bayan. Amir suruh dia jaga perbatasan, dia malah ikut ikut bertempur. Dia suruh bertempur, dia pengen milih masak. Dia suruh masak, dia pengen bertempur. Itu nak taat pada amir. Kemudian afsada fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, ditebangin pohon-pohon, dibunuh hewan-hewan, dirusak benda-benda yang enggak penting dirusak. Fa innahu lam yarji', sesungguhnya orang tersebut tidak kembali dengan kafaf, tidak kembali dengan pas-pasan. Tadi dia kembalinya rugi. Mendingan enggak pergi daripada dia pergi. Kondisi dia lebih untung sebelum berangkat perang daripada pulang dari perang. Itu maknanya kafaf. Kalau kafaf itu pas, untung enggak, rugi enggak, itu kafaf. Ini kafaf saja tidak, berarti dia pulang dalam keadaan rugi. Hadis Haddatsana hadatsana Abu Tuba Ar-Rabi' wa Ibnu Nafi' an Ibnu Mubarak an Abi Wahb Abi Dhi'b an Al-Qasim an Bakri an Bakir ibn Abdullah ibn Syakja an ibni Makraz rajulun min ahli Syam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah rajulun yuridu jihada fi sabilillah wa huwa yabtaghi ardan min aradid dunya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lahu fa adama dhalika an-nas wa qala rajulun ud'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falanaka lam tuhibhu ya Rasulullah rajulun yuridu jihada fi sabilillah wa huwa yabtaghi ardan min aradid dunya fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wa qala rajulun ud'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anaka lam tuhibhu wa qala
lahu thalithata faqala lahu la ajra lah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad fi sabilillah, ada seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah, wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunia, padahal dia mencari akan barang-barang, akan perhiasan-perhiasan dari perhiasan dunia. Faqala, berkata Nabi SAW, la ajrullah, enggak ada dosa bagi, enggak ada pahala baginya. Fa'azama zalikan nas, maka menganggap berat hal itu oleh manusia. Jadi para sahabat, oh Masya Allah, ini berat ternyata. Nah, berarti selama ini kita tidak ada pahala untuk jihad. Wa qalu lirajul, mereka berkata kepada orang bertanya tersebut, li Rasulillah, ulang olehmu bertanya kepada Nabi SAW, fala'allaka lam tufhimhu, mungkin saja kamu tidak memahami akannya ucapan Nabi. Masa iya jihad untuk mencari harta ghanimah enggak ada pahalanya? Lalu dia katakan, ya Rasulullah, yuridul jihad, seorang laki-laki kepengen jihad di jalan Allah, dan dia mencari aradan min aradid dunia, dia ingin mencari perhiasan atau perbendaharaan dari benda-benda dunia. Maka berkatalah Nabi SAW, la ajrolah, enggak ada pahala baginya. Mereka berkata kepada laki-laki tersebut, li Rasulillah, ulang lagi kamu bertanya kepada Rasul, mungkin saja kamu tidak memahaminya. Faqala lahu thalitha, berkatalah laki-laki itu kepada Nabi kali ketiga. Berkatalah Nabi kepada Rasul, berkatalah Nabi kepada laki-laki tersebut, la ajrullah, tidak ada pahala baginya. Hati-hati yang mengatasnamakan jihad, apa yang ada dalam hati jihad. Apa yang ada dalam hati untuk berjihad? Katanya dakwah, ceramah, li'ilahi kalimatillah, saya ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dihitung-hitung masjid ini sekian, kalau di sini agak kurang, kalau tabrak masjid di musola, batalkan musola. Nah, tapi kalau musola ini jangan, walaupun dia musola tapi lebih besar pada masjid ini, itu enggak ada pahalanya. Nah, ketika belajar agama, belajar. Itu apa belajar? Dia dikatakan sebagai Syekhul Azhar, Asy-Syekh Al-Alim, Al-Alama, biar diambil menantu oleh orang. Nah, biar mudah cari bini, biar mendapatkan penghormatan, biar layani masyarakat, biar dicium tangannya. Ini berbahaya sekali. Nah, perlu dibetulkan niat. Nanti nggak ada pahalanya. Rasa-rasanya sudah berada di jalan Allah, ternyata nggak di jalan Allah. Nah, bukti orang ikhlas itu adalah ditempatkan di mana saja, yang penting dia bermanfaat untuk agama Allah, nggak ada masalah. Nah, saya tahu nggak jadi Jumidah, saya sangat mau datang. Itu kan lillah, itu nggak ada ikhlasan. Saya tersinggung, seorang lama, tapi nggak dimasukkan dalam AMP. Nah, nggak ada nilai pahala dakwah. Masa saya orang lama jadi makmur, harusnya saya jadi amir. Haknya dia nggak ada dalam musyawarah. Hadir dalam musyawarah, diusulkan pendapatnya, ditolak oleh orang baru, dia nggak ada lagi, ngambek dia. Itu bukan lillah. Nah, lillah itu mau ditolak pendapatnya, nggak tolaknya, menjadi amir kah, jadi makmur kah dia, jadi AMP kah dia, penanggung jawab kah, tim taskil kah, mimbar walah kah, nggak tujuh jadi bayan kah, nggak ada peduli. Ini cerita lillahi, ikhlas lillahi ta'ala, tashihun niyah.
Nah, pas tidak dihargai, ngomel. Nah, ini ada sebuah perjalanan nih. Saya diajak sebuah perjalanan oleh tokoh, sebuah tokoh. Nah, survei judulnya adalah survei tempat. Cocok nggak jadi tempat istimewa atau musyara atau musda atau musda? Nah, sampai di situ ternyata orang tempatan tidak menyediakan apa-apa. Nggak ada nasinya, nggak ada lauk pauknya, nggak ada minumannya. Cuma diajak minum ke kedai saja. Itu pun teh manis sama roti-roti keringnya ada di kedai. Nah, masa penanggung jawab datang cuman hidangannya ini, makan di kedai. Nah itu apa itu? Ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala? Hati-hati. Ikhlas kita ikhlas saja. Tapi masih mengkritik karena hidangan enggak cocok dengan pangkat dia dalam sebuah organisasi. Paham, Pri? Ini kita dah selesai belajar nih 10 tahun. Kemudian dah pakai penampilan, Masya Allah, celak, sorban dibesarin. Nah, datang ke markas, enggak ditegur oleh orang, enggak disuruh apa-apa. Akhirnya dia buat markas sendiri di rumahnya. Nah, itu enggak ikhlas, itu enggak ikhlas. Babu man qatala litakunu kalimatullahi al-uliya. Bab orang yang berperang supaya adalah kalimat Allah itu yang tinggi. Ini yang ikhlas. Naam. وبه قال حدثنا سويد بن عمر قال حدثنا عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا يقاتل لذكري ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليريا ما كانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. Sesungguhnya Arabi, kata Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya orang Arab pedalaman datang jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Inna rajul yuqatilu lidzikri." Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang berperang untuk disebut, untuk dikenang namanya, untuk menjadi berita populer. Oh, pulang dari perang kita enggak bisa menandingi si fulan tu. Betul-betul jago. Itu lidzikri namanya. Nah, kalau dibawa dalam dunia ilmu itu lidzikri, Masya Allah. Kalau fulan tu bayan, Masya Allah, merasa ke dalam hati. Apakah untuk menyebutkan untuk tu? Nah, kalau fulan tu jadi imam rasa di Saudi kita, karena dia Wahabi. Wa yuqatilu liyuhmada, atau dia berperang supaya dia dipuji, atau dia berperang dan dia berperang supaya mendapatkan rampasan perang, dan dia berperang supaya memperlihatkan kemampuannya, liyuriya makana, memperlihatkan kemampuannya. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak banyak jawab. Nah, jawab satu persatu. Ya, kalau Arabi bertanya seperti itu kan wajar-wajar saja. Nabi jawab dengan satu kalimat ringkas, man qatala hatta takuna kalimatullahi al-ulya atau hiya a'la fa huwa fi sabilillah azza wa jalla. Siapa saja yang berperang sehingga adalah kalimat Allah dialah yang tinggi, kalimat Allah yang agung, bukan mengagungkan namanya, bukan mengagungkan keluarganya, bukan meninggikan ekonominya, maka dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Nah, bisa saja orang-orang yang menurut pandangan kita dia bergerak di dunia ekonomi, tapi kalau tujuannya meninggikan agama Allah, dia bisa bilillah. Memang cerita ekonomi saja, ekonomi syariah. Bagaimana masyarakat terbebas riba. Nah, tujuannya masyarakat terbebas riba, itu dia bisa bilillah. Daripada ceramah di masjid cerita mengutuk dunia, mengutuk ahli maksiat, mengingkari itu tapi tidak memberikan solusi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya untuk memenuhi
kantong-kantong keuangannya. Nah, ini tinggal satu lagi, nggak cukup jadwal saya Ramadan. Masya Allah, biasa full Ramadan. Sekarang 2 hari lagi kurang di mana masih? Ramadan 30 hari. Satu masjid 200.000 kali 30 berapa? 6 juta. Besok subuhnya 150 kali 30 hari 4,5 juta. Belum lagi nanti nuzul Quran. Ya, dapat 11 juta lah untuk Syawal itu. Nah, itu yang katakan fisabilillah. Yang cerita itu namanya dunia. Sama aja dia pergi ke sawah itu, sama aja dia pergi ke pasar kemudian jualan. Mungkin mendingan orang pergi ke pasar, kayaknya mendingan orang pergi ke pasar jualan, itu jelas, daripada dia mentargetkan dunia dengan ilmu agamanya sementara dia tidak pernah menyampaikan yang benar. Memang benar yang disampaikan, tapi dicocokkan dengan selera masyarakat. Kalau kira-kira tempat itu enggak suka masyarakat, dia tidak akan angkat materi tersebut, karena kalau diangkat materi itu hilang jadwalnya. Masya Allah, ini calon ulama harus dipahami hal ini secara baik. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمري قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. Hadis mana di atas? وبه قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خريجة عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمر يا رسول الله أخبرني عن الجهاد وغزوي فقال يا عبد الله بن عمر إن قتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمرو قال أي حال قتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku tentang jihad dan perang. Sayyidina Amr bin As salah seorang panglima perang. Kemudian bapak pergi lagi. Kemana bapak nak pergi perang? Ya, sehingga yang ada di benak Sayyidina Abdullah perang. Nah, karena bapaknya hari-hari perang, panglima perang, ahli strategi. Maka beliau bertanya kepada Nabi tentang jihad. Beritahukan kepadaku wahai Rasul tentang jihad dan perang. Berkata Sayyidina Rasul, ya Abdullah bin Amr, in qatalta, jika kamu berperang sabiran, hal keadaan kamu sabar, muhtasiban, cari pahala, ba'asakallah, niscaya membangkit akan kamu oleh Allah sabiran, hal keadaan sabar juga mencari pahala nanti di mahsyar. Wa in qatalta, jika kamu berperang karena riya, wa mukatsiran, mengumpulkan harta ghanimah, mukatsiran, memperbanyak kekayaan, ba'asakallah, niscaya mengutus akan kamu oleh Allah, niscaya membangkit akan kamu oleh Allah dan kadar riya dan memperbanyak harta. Ya Abdullah bin Amr, ala ayyi halin qatalta, di atas kondisi mana saja kamu berperang atau kamu dibunuh, Allah akan bangkitkan kamu di atas keadaan tersebut. Nah, maka lengkapi di hadis yang lain, matan nasu ala ma ya'ishu, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya hidup, wa yub'atsu ala ma yamutu, akan dibangkit sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal sedang melakukan ibadah haji atau umroh,
maka dia akan dibangkit dalam keadaan menyampaikan talbiyah. Kalau dia meninggal sedang mengajar, sedang khutbah, sedang tausiah, maka dia bangkit juga dalam kondisi seperti itu. Kalau meninggal syahid dalam luka syahidnya, dia akan dibangkitkan dengan lukanya seperti di dunia, tapi darahnya harum seperti bau kasturi. Launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Warna darah tapi baunya bau kasturi. Babun fi fadlis syahadah, bab kelebihan mati syahid. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي زبير عن سعيد بن جبير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومكيلهم قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحيا في الجنة نرزقوا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغكم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر ayat. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama usiba tatkala dibunuh saudara-saudara kalian di Uhud, ja'alallahu menempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ruh-ruh mereka fi jawfi tairin khudrin, di paruh burung hijau, di rongga paruh burung hijau, taridu anharal jannah, dia mendatangi sungai-sungai surga. Takulu min simariha, dia makan dari buah-buahannya surga. Wa ta'wi ila qanadil, dia mengambil tempat atau bertengger ke lampu-lampu gantung terbuat dari emas, mu'allaqatin fi zilil arsi, yang digantungkan di bawah naungan arasy. Falamma wajadu, maka tatkala mereka merasakan tiba wanginya makanan mereka, wa masyrabihim, dan minuman mereka, atau tiba enaknya makanan mereka dan minuman mereka dan tempat tidur mereka, qalu, mereka katakan, may yablughu ikhwanana anna, siapa yang bersedia menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang berita kami. Beritanya adalah ana ahya, sesungguhnya kami masih hidup di dalam surga. Nurzaq, kami diberi rezeki, tetap makan, tetap minum, tetap tidur. Li'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka tidak enggan untuk berjihad. Wala yanqulu anil harbi, supaya mereka tidak enggan dari berperang. Atau menjauhi, binu, supaya mereka tidak takut ketika berperang, supaya mereka tidak enggan untuk jihad, dan supaya mereka tidak takut ketika berperang. Berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ana uballighum ankum, aku yang akan menyampaikan kepada mereka tentang berita kalian. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat berikut, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwat, jangan kamu kira, jangan sekali-kali kamu mengira, alladzina qutilu, orang-orang yang mereka dibunuh di jalan Allah itu meninggal, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rezeki. Ini fadilah mati syahid.
bukan meninggal, tetap hidup, tetap makan, tetap minum, tetap tidur, berekreasi, ditempatkan ruhnya di paruh burung hijau. Hadis. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عوف قال حدثنا أسماء بنت معاوية السريمية قال حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوالد في الجنة. Diriwayatkan daripada Sayyidah Hasna bintu Muawiyah As-Sarimiyah, beliau berkata, haddatsana ammi, telah melakukan hadis kepada kami oleh pamanku. Aku katakan, kata paman, kepada Nabi SAW, siapa yang ada di surga wahai Rasul? Nabi menjawab, Nabi SAW dalam surga. Orang mati syahid di dalam surga. Orang yang maulud, yang dilahirkan, maksudnya meninggal karena melahirkan, meninggal waktu kecil, dalam surga. Al-Wa'id, mar'ud, artinya anak yang dikubur hidup-hidup, itu dalam surga. Al-Wa'id, anak yang dikubur hidup-hidup dalam surga. Yang dibunuh oleh mak bapaknya, mungkin kandungannya sudah 5 bulan ya, karena ditiupkan ruh dulu tentunya. Kalau digugurkan oleh mak bapaknya, dalam surga. Nah, kalau dulu orang jahiliyah dulu tuh membunuh anak kalau sudah keluar. Nah, jahiliyah zaman sekarang belum keluar dari bunuh. Babun fi syahidi yusaffa. Bab tentang orang mati syahid itu diterima syafaatnya. Orang mati syahid diterima syafaatnya. Naam. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وليد بن رباح الذمري قال حدثني أمي نمران بن عتبة الذمري قال دخلنا على أم درداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا درداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل البيت. Nah, ini hadis sahih dari Nimran bin Utsbah Az-Zimari. Kata beliau, kami masuk mengunjungi Sayyidah Ummi Darda. Kami adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim karena ayahnya meninggal di jalan Allah. Berkatalah Sayyidatina Ummi Darda, absyiru, bergembiralah kalian. Kalian anak yatim dari seorang bapa yang syahid di jalan Allah, harusnya kalian bergembira. Maka sesungguhnya aku pernah mendengar suamiku Sayyidina Abu Darda berkata, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushaffa'u syahidu, diterima pembelaan orang mati syahid untuk menyelamatkan 70 orang dari keluarganya. Nah, kalau hafiz hanya 10, tapi syahid 70. Hadis. Babun bin nuri yura inda qabri syahid, tentang cahaya yang dilihat di dekat kubur orang mati syahid. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن فضلي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن أروى عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, tak kala meninggal Raja Najasyi adalah kami natahaddas, kami membicarakan, kami memperbincangkan, sesungguhnya senantiasa terlihat di atas kuburnya Najasyi akan nur. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قالت سمعت عمرو بن ميمون
عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد الله بن عبيد ابن خالد السلمي قال أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعوانا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاته بعد صلاته وصومه وبعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض. Nah, walaupun demikian, nilai seorang yang mati syahid seolah-olah dengan hadis yang kita dengar tadi itu mengarahkan pemikiran kita bahasanya syahid itulah segala-galanya. Syahid itu adalah puncak sebuah amal. Tetapi dari hadis ini kita juga diingatkan kembali dengan nilai amal lain yang mengungguli daripada syahid. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Khalid As-Sulami qala, akha telah mempersaudarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam baina rajulain, antara dua orang laki-laki, yaitu satu muhajirin satu ansor, biasanya begitu. Faqutila ahaduhuma, maka dibunuhlah salah satu keduanya. Artinya meninggal salah satu dua bersaudara itu di jalan Allah, itu mana dibunuh. Wa matal akharu ba'dahu bi jumu'ah, meninggallah yang lainnya, artinya satu yang lagi setelahnya yang tadi mati syahid dengan satu Jumat. Atau seumpamanya, wasallaina alaihi, karena beliau ini meninggal bukan karena mati syahid, maka kami menyolatkan di atasnya. Maka berkatalah Nabi SAW, ma qultum, apa yang kalian baca dalam doa kalian? Kami katakan, da'aunalah, kami telah doakan dia. Wa qulna, kami katakan begini dalam doa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Wa alhiqhu bisahibi, kumpulkan dia dengan kawannya. Kumpulkan dia dengan kawannya yang mati syahid minggu lalu. Seolah-olah doa para sahabat pada saat itu menilai orang mati syahid berada di tempat yang tinggi, sehingga beliau bermohon kepada Allah supaya yang meninggal seminggu setelah yang mati syahid itu ditempatkan juga, digabungkan juga dengan yang mati syahid tersebut. Itu yang ada dalam mafhum doa, kumpulkan dia bersamanya. Itulah kita yang kita baca doa, Allahumma alhiqna bis solihin, artinya makam solihin, tempat yang mulia, kita minta dikumpulkan walaupun tidak masuk kategori mereka. Nah, begitu juga di sini, dalam pandangan sahabat, orang mati syahid itu sudah punya posisi di surga, punya posisi di akhirat. Sementara kawannya ini posisinya di bawah, maka dia mohon supaya digabungkan dengan saudaranya. Lalu Nabi katakan, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatu ba'da salati, di mana nilai salatnya yang meninggal belakangan setelah salatnya yang meninggal mati syahid. Wa saumu ba'da saumi, bagaimana nilai puasanya yang meninggal belakangan setelah puasanya yang mati syahid. Ragu Imam Syu'bah tentang puasa. Wa amaluhu ba'da amali, di mana nilai amalnya orang yang meninggal belakangan setelah amalnya yang mati syahid. Inna bainahuma, sesungguhnya jarak antara keduanya seperti jarak langit dan bumi. Nah, berarti jangan kamu katakan gabungkan dia dengan saudaranya, justru kedudukannya lebih tinggi dari orang mati syahid kemarin. Kenapa? Karena dia memiliki solat yang lebih 1 minggu, puasa yang lebih 1 minggu. Imam Syu'bah katakan ragu tentang puasa. Kemudian amalnya, zikirnya, baca Qur'annya, solat sunatnya, solawatnya, tasbihnya, tahmidnya, itu lebih banyak dari
kawannya yang mati syahid. Jadi posisinya di langit, kawannya itu masih di bumi, jauh jaraknya. Nah, babun fil ja'aili fil ghazwi, bab tentang ja'ail. Ja'ail jamak ju'lu, artinya bab upah dalam berperang. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وقال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا محمد بن هرب المعنى أن لحديث أتقان عن أبي سلمة سليمان ابن سليم أن يحيى ابن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بؤوث فيكره رجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دم. Nah, diriwayatkan daripada anak saudara Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, anak dari saudara Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, nanti keponakan Sayyidina Abi Ayyub. Dari Sayyidina Abi Ayyub radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satuftahu alaikumul amsar," selagi ditaklukkan di atas kalian akan kota-kota. "Wasatakunu junudun mujannada," akan ada pasukan-pasukan yang berbeda-beda, pasukan-pasukan yang berselisih. "Tuqta'u alaikum fiha bu'uth," tuqta'u, nah, tuqta'u satakunu ay tujadu, junudun jamak jundun, a'wan wal ansar, mujannada maftuha mujtami'ah, wa fi nihaya majmu'ah, ulufun mu'allafa, ribuan. Wa fi nuskhatil khitabi satakunu junudun mujannada yuqta'u bisiratil majhul ay yu'ayyanu wa yuqaddar fiha. Wa tilka junud bu'us la yazharu lahu wajhun wa fi ba'diha bu'us bi raf'i wa huwa as-shawab wa huwa jam'u ba'thin bi mana jaysh, yani yalzamuna ay yakhruju bu'usan tanba'isu min kulli qaumin ila jihad. Idza balagha Islam fi kulli nahya yatajul imam ila yursila fi kulli nahya jaysan yahriba may li tilkal nahya al-kufar kaila yaglibu kufaru tilkal nahya ala man fi tilkal nahya minal muslimin. Al-bu'us al-khurud ila al-ghazwi bila ujratin wa yatakhallasu min qaumihi, yakhruju min qaumihi fayufiru taliban lil khalasi minal ghazwi summa yatasaffahu al-qabail ya'ridu nafsahu alaihim. Naam, satuftahu alaikumul amsar, akan ditaklukkan kepada kalian kota-kota. Maka untuk menjaga kota-kota yang ditaklukkan, maka perlu diurus orang-orang kafir yang ada di sekitar kota-kota tersebut, supaya mereka tidak mengganggu kota kaum muslimin. Dan akan adalah junudun, pasukan-pasukan mujannada yang banyak. Nah, junudun mujannada ini mana yang banyak? Tuqta'u alaikum fiha bu'us, diputuskan di atas kalian padanya akan dikirim tanpa ada imbalan. Nah, tuqta'u diputuskan di atas kalian padanya akan dikirim ke sana, dikirim situ, dikirim ke mana-mana, tidak ada imbalan yang pasti. Fa yakrahu rajulu minkum
maka tidak menginginkan oleh salah seorang dari kalian al-ba'tsa fiha, akan dikirim dalam pasukan tersebut. Kata dia, kalau lama-lama saya di sini bergabung dengan pasukan ini, saya nggak dapat apa-apanya, hanya untuk menyelamatkan kampung orang, hanya untuk melindungi negara seseorang, sementara ekonominya tetap di sana saja. Fayatakhallasu min qaumihi, lalu dia membebaskan diri dari kaumnya, keluar daripada kaumnya. Summa yatasaffahul qabaila, kemudian dia bergabung kepada suku-suku yang lain. Ya'ridu nafsahu alaihim, dia tawarkan dirinya atas mereka. Nah, saya pandai ini, saya pandai itu, saya bisa memimpin perang, saya ahli strategi. May akfihi ba'tha kada, siapa man akfihi, siapa yang aku cukupkan dia. Man, siapa yang mau, akfihi, aku cukupkan akannya, ba'tha kada, untuk dikirim ke sana. Man akfihi ba'tha kada, siapa yang mau saya bantu dia untuk dikirim sekian, untuk dikirim ke sana, tapi pakai uang. Nah, ada nilainya, ada hitung-hitungannya. Ala, ketahuilah, wazalikal ajir, orang itu adalah orang sewaan. Dia adalah pekerja, dia adalah kuli. Ila akhiri qatratin min dami, sampai akhir tetes daripada darahnya. Nah, mungkin di awal-awal Islam atau ketika perperangan itu tidak terlalu banyak, pulang perang istirahat dapat ghanimah, pulang perang istirahat dapat ghanimah. Tapi ketika negara Islam sudah banyak tuntutan-tuntutan perang dari tempat-tempat kecil yang ada di sekitar negara tersebut. Kalau kampung-kampung kecil, apalah yang didapat di kampung tersebut? Paling pulang-pulang dapat kambing 5 ekor. Nah, hanya sekian. Jadi jumlah pasukan dengan biaya perang itu jauh lebih besar daripada harta rampasan perang. Jadi seolah-olah dia berangkat tidak ada nilai, tidak ada upah dari keberangkatan tersebut. Baru saja duduk, dikirim lagi ke situ, nggak ada upahnya, yang jelas juga ke sana juga nggak jelas. Bosan dia. Sampai ke sini, kapan kayanya saya nih? Akhirnya dia tawarkan di tempat lain, saya jago ini. Nah, siapa yang mau digantikan? Bayarnya sekian. Kata Nabi, itu sampai tetesan terakhir dia itu adalah pekerja, bukan mujahid. Bab rukhsati fi akhdil ja'ail, bab keringanan hukum mengambil upah. Nah, kalau berperang untuk upah enggak boleh. Tapi kalau ada orang memberi upah tanpa diminta, itu boleh pula diambil. Jangan pula nanti enggak mau saya terima, saya ceramah enggak terima apapun, walaupun dikasih saya enggak mau terima, ikhlas lillahi ta'ala. Itu beda babnya. Yang enggak boleh itu mengharap, mencari, menjadikan maksad, tujuan. Tapi kalau sekiranya enggak dikasih, kau dikasih mana, enggak dikasih mana, kau dikasih terima. Nah, bukan berarti setelah motivasi tadi nanti menolak amplop. Nah, ini dia baca di sini, rukhsah azij ja'ail, kalau ngasih boleh diambil. Nah, tapi jangan sampai kalau kelupaan antum mengurutu, kalau sedikit mengcancel jadwal. Nah, kalau banyak hati-hati bicara. Banyak di sini nih harus hati-hati bicara. Yang saya hormati Pak Pengurus yang memberikan perhatian khusus bukan hanya kepada fisik masjid tapi juga untuk program-programnya. Kok banyak kali? Oh, ternyata beda employee tempat lain. Nah, ini yang enggak boleh. Nah, فبه قال حدثنا إبراهيم بن حسن المسيسي قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد وقال حدثنا عبد الله مالك ابن شعيب وقال حدثنا ابن وهب أن الليث بن سعد عن حيواه بن سريح عن ابن شفيع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغزي أجره وللجائل
للجائل أجره وأجر الغزي. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil ghazi ajruhu, bagi orang berperang pahalanya, walil ja'il, orang yang memberikan upah itu pahalanya memberi upah, dan pahala orang berperang. Nah, dia tidak bisa berperang, dia tidak bisa ikut berperang, cuman dia bayar tentara. Nah, kamu mau nggak mengganti saya untuk berperang? Saya ada kondisi sibuk sekarang. Kata orang tu, saya mau ke perang tu, saya mau. Dia perang niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata selesai perang atau sebelum berangkat perang dikasihlah imbalan. Maka orang berperang lillahi ta'ala itu boleh mengambilnya, dan dia tetap mendapatkan pahala jihadnya. Orang yang ngasih upah tadi dapat 2 pahala, 1 upah sedekah yang diberikan, yang kedua upah daripada orang berperang, pahala dari orang berperang, karena dialah menjadi penyebab orang itu berangkat perang. Babun fi rajuli yaghzu bi ajri khidmah, bab seseorang berperang dengan upah khidmat, melayani. وبه حدثنا حمد بن صالح قال عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حاكم أن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وجري له سهمه فوجدت له رجلا فلما دنا الرجل رحيل أتاني فقال ما أدري ما السهماني وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له 3 دنانير فلما حضرت غنيمته أدركت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في قسوته هذه في الدنيا والآخرة إلى دنانيره التي سمى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ya'la bin Muniyah radhiyallahu anhu qala azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghazwi, telah memberikan pengumuman, memberikan himbauan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perperangan. Wa ana syekhun kabir, pada saya adalah orang sudah tua renta. Laisa li khadim, tidak ada bagiku pelayan. Faltamastu ajiran, maka aku mencari akan orang sewaan. Yakfini, yang akan menggantikan aku. Yakfini, yang akan menggantikan aku. Wa ujriya lahu sahmu, dan dijadikan upah baginya jatahnya. Dijadikan upah baginya jatahnya, jatah ghanimahnya nanti itu upahnya. Fawajadtu rajulan, lalu aku temui seseorang. Falamma danar rahilu, maka tak kala tibalah waktu keberangkatan. Atani, datang laki-laki tersebut menjumpai aku. Faqala, maka berkata ia laki-laki, ma adri mas-suhmani, aku tidak tahu apa itu 2 bagian. Mas-suhman, wa ma yablu sahmi, dan seberapa sampainya jatahku. Kamu katakan, kamu kan dapat jatah dari perang tersebut. Nah, nanti jatah saya bagi kepada kamu separuh. Kata dia, apa maksudnya jatah itu dibagi 2? Gak paham. Dan saya juga tidak tahu berapa jatahku yang sebenarnya. Nah, pasamili syai'an, sebutkan nominalnya olehmu bagiku akan sesuatu. Jangan sahmi-sahmi, nanti kamu dapat sekian persen. Nah, 50%, nanti 3%, 30%. Apa itu persen-persen? Saya nggak tahu tuh berapa persen-persen itu.
Sebutkan saja bagiku nominalnya. Oh, ternyata yang diajak perang ni orang dusun. Karena sahmu aulam yakun, adalah sahmu atau tidak ada sahmu, adalah bagian atau tidak ada bagian. Yang jelas saya dapat uang pasti. Nah, saya nggak mau janji dengan persen-persen. Jadi kalau kalah dalam perang mana jadinya? Kalau kita perangi rakyat miskin, nggak ada rampasan perang, bagaimana jadinya? Nah, sebutkan saja bagiku nominalnya. Ada nggak ada sahmu, saya nggak tahu. Pas sama itulah salah satu danarit, aku sebutkan, aku janjikan, aku sampaikan, baginya 3 dinar. Oke, kamu dapat 3 dinar. Nah, 3 dinar itu kira-kira sampai 13 gram emas. Nah, 13 gram emas kali 4 juta. Nah, 52 juta kurang lebih. Falamma hadarat ghanimatuhu, maka tak kala hadirlah rampasannya. Aradtu an ujriya lahu sahma, aku ingin bahwa diberi upah baginya akan jatahnya. Upahnya ya jatah dari ghanimah itu. Fa zakatud dananir, lalu aku sebutkan juga tentang dinar yang aku janjikan, yaitu 3 dinar. Lalu aku datang kepada Nabi SAW. Fa zakartu lahu amrahu, aku sampaikan kepada Nabi urusan orang tersebut, perihal orang tersebut. Wahai Rasulullah, ada satu orang yang saya ajak berperang sebagai pembantu aku. Nah, karena aku sudah tua, aku pengen perang, jadi saya minta satu orang menemani saya, hanya membantu saya di dalam menunaikan keperluan. Nah, itu yakfini tadi maknanya, membantu aku dalam menunaikan keperluan. Yang berperang beliau, tapi yang lain diajak untuk membantunya, menyiapkan kuda, menyiapkan makanan, menyiapkan senjata, menyiapkan tenda dan sebagainya. Nanti jatah sahabat ini kan dapat sekian persen dari rampasan perang, nanti akan dibagi 2 kasih sama pembantunya. Orang yang diajak membantu itu dia tidak mau dengan persentase, dia maunya dengan uang nominal yang jelas. Apa kata Nabi SAW? Ma ajidlahu fi ghazwati hadhihi, saya tidak dapatkan baginya orang tersebut pada perangnya yang ini, yang itu yang dia hadir hanya sebagai membantu, cuman minta upah yang jelas dunia dan akhirat, kecuali dinar-dinarnya yang telah dia sebutkan. Jadi nggak ada pahala dunianya, nggak ada pahala akhiratnya, tok dia dapat itu uang tersebut. Nah, ternyata membantu dalam sebuah perperangan pun itu tidak boleh ngambil upah. Nah, nggak boleh ngambil upah, nggak boleh ngambil persentasi dan sebagainya. Apakah dia sebagai anggota Palang Merah atau membantu dan donasi, bergerak kemana-mana untuk Palestina, datang ke masjid ini bawa penceramah Palestina, minta sumbangan persentase sekian persen untuk dia, itu nggak ada yang dapat pahala Palestina. Jangan dikatakan dia telah membantu Palestina atau telah berjuang untuk Palestina. Kata Nabi, saya tidak lihat perjuangannya tersebut dunia dan akhirat kecuali rupiah yang dia kumpulkan itu. Nah, ke situ objeknya hadis ini pada hari ini. Nah, kalau anda bergerak ikhlas untuk menyumbangkan, mengumpulkan dana untuk Palestina, betul-betul semuanya untuk Palestina, itu memang jihad fisabilillah. Tapi kalau cari makan di situ, nah 5% untuk supir, 10% untuk penata acara, 3% untuk kameramen, tinggal lagi 40% dikirim ke Palestina, 20% untuk bayar pusat yang keliling-keliling, sampai Palestina 20%. Kalau terjadi hal seperti itu, orang yang mengumpulkan dana itu tidak dianggap berjihad dunia dan akhirat, nilainya hanya uang yang dia terima. Khair, saya pahami, termasuk juga yang lain-lain. Nah, bergerak untuk panti asuhan,
bergerak untuk pondok pesantren, saya akan cari dana ke situ, cari dana ke sini, proposal ni, proposal itu, tapi ingat ya 10% untuk kami. Maka pulang ke akhirat besok, saya membantu pondok pesantren, saya membina panti asuhan, saya mencarikan donasi untuk Palestin. Mana pahala saya, wahai Allah? Kata Allah, pahala kamu rupiah yang sudah kamu terima di dunia. Oke? Jangan mencari dana lalu dipotong-potong untuk kepentingan pribadi. Babun fi rajuli yaghzu wa abawahu karihani. Bab tentang seorang laki-laki yang berperang padahal ibu bapaknya tidak mau. Karihani, tidak suka kedua-duanya ibu bapak ketika anaknya berangkat jihad. Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Hadis. Wabihi qala Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala akhbarana Atha bin Sa'id an Habib an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka ala al-ijra' wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' alaihima fa'adhikhuma kama abkaytahuma. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ars radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, jitu, aku datang wahai Rasul, ubayyuka, aku ucapkan janji setia kepadamu untuk ikut hijrah. Waqtaraktu abawayya yabkiyan, aku tinggalkan kedua orang tuaku, kedua-duanya menangis. Apa jawaban Nabi? Irji' alaihima, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, wa adhikhuma, buat tertawa olehmu kedua-duanya, kama abkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat menangis kedua-duanya. Nah, jadi tidak boleh jihad tanpa izin kedua orang tua. Birrul walidain itu derajatnya nomor 2 setelah iman, kemudian jihad nomor 3. Jadi birrul walidain dulu baru jihad. Nah, kata orang tua nggak boleh, itu nggak boleh ke IPB, ya nggak boleh. Nah, memaksakan, ada nilai jihadnya. Nah, ini tertib harus dijaga. Jumida, syuruh. Kalau ada anak-anak muda misalnya, atau anak-anak sekolah, mungkin kurikulum khurud, kemudian kalau orang tuanya tidak setuju, maka tidak boleh diberangkatkan. Pamit sama orang tua mau pergi jihad ke Palestina, orang tua nggak boleh, ya nggak boleh. Naam. Wabihi qala Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Abi al-Abbas an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ujahidu qala alaka abawani qala na'am qala fa fihima fawajahid. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, berkata, ya laki-laki, ya Rasulullah ujahid, aku mau jihad. Nabi katakan, dilihat-lihat orangnya dulu, ni mau jihad, cocok nggak dia jihad ya? Pangkalangannya sebesar pangkal 6 belalang. Alaka abawan, apakah kamu punya 2 orang tua? Qala na'am, ada wahai Nabi. Qala fa fihima fajahid, maka pada kedua orang tua kamu maka berjihadlah kamu. Jadi jihad utama adalah membanggakan orang tua. Nah, membuat mereka tersenyum, membuat mereka bangga. Mana bangganya itu? Insyaallah. Nanti jangan lupa ya, ke masjid malam ini tarawih, nak saya ceramah. Nah, promosikan anaknya sama tetangganya. Siapa imam tu, Bu? Entah siapa.
Padahal anaknya imam ini tahu ya, dalam hatinya saja anak saya itu. Nah, itu namanya fajahid. Jangan berbuat mereka menangis. Nah, jangan buat mereka sedih. Lakukan semua yang terbaik untuk orang tua. Nah, apalagi antum sudah sejalan dengan orang tua. Nah, yang susahnya itu yang belum sejalan. Ini pengen belajar agama, orang tuanya apa belajar agama, kuliah lah. Nah, yang sudah sejalan, kamu harus mondok, ya, dan lepas itu mah. Apalagi masalahnya ada satu jalan, satu pemikiran. Keluar 4 bulan, nggak boleh kawin sebelum khulus tahun. Itu dah pas sekali itu, dah cocok mor sama bau. Yang susah itu adalah bau sama mor nggak pas. Ini mau pergi jihad, orang tua nggak setuju. Belajar agama katanya harus pakai ijazah. Nah, nanti masa depanmu di mana? Ini yang susah dipahami. Tapi ulama dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan kalau untuk belajar agama nggak ada masalah. Setuju nggak setuju, karena itu fardu ain. Nah, tapi tetap saja dengan pelayanan yang baik, dipahamkan, diberikan tunjukkan perkara-perkara positif, sehingga orang tua tetap juga bangga akhirnya. Dah membanggakan. Antum sudah membanggakan? Oh, belum, Masya Allah. Harus cepat selesai Quran. Pokoknya membanggakan. Hadis. وبه قال سعيد بن منصور قال ثنا عبد الله بن موهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن درجا أبا السبحي حدثه عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبوي قال أذن لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. Nah, itu rumusnya. Ya, asal masuk catatan yang berangkatkan, nggak tanya izin orang tua atau nggak izin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki hajaro, hijrah, ia seorang laki-laki menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman. Faqala, berkata, ya Nabi, halaka ahad bil Yaman? Apakah kamu punya seseorang di Yaman? Kata laki-laki itu, ada, abawaya, kedua orang tua saya. Qala adzinalak, apakah kedua-duanya mengizinkan kamu pergi ke sini? Kata laki-laki, tidak wahai Nabi. Kata Nabi, irji ilaihima, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu, fasta'dzinhuma, minta izinlah kamu kepada keduanya. Fa in adzinalak fajahid, jika kedua-duanya mengizinkan kamu maka berjihadlah. Wa illa, jika tidak, fabirrahuma, baktilah kepada keduanya. Birra itu fi'il amr. Birrahuma, berbaktilah kamu kepada keduanya. Babun fi nisa yaghzun, bab tentang wanita yang ikut perang. Nah, wanita ikut perang, apa yang dilakukan wanita kalau ikut perang? Nah, وبه قال ثنا عبد السلام بن المطهر قال ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن عسر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسكن ماء ويداوين جرحا. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghzu, itu berperang, membawa Sayyidatina Ummi Sulaim dan beberapa wanita dari Ansar. Untuk apa wanita diikutkan dalam perang? Liyaskinal ma'a, supaya mereka menyediakan air minum, artinya penyediaan makanan, bergerak di bidang konsumsi. Wa yudawinal jarha, dan mereka mengobati yang terluka. Nah, tak paham? Ini santri putri diajar pula berkuda, diajar pula memanah, disiapkan untuk jihad fisabilillah. Baca hadisnya, untuk apa mereka jihad? Bukan untuk memanah, tapi untuk menyediakan makanan
dan pengobatan. Berarti kalau memang anda menyiapkan wanita untuk jihad, dua didikannya: satu memasak, dua perawat. Nah, perawatan, masuk ke sekolah perawatan, sekolah perawat. Kalau nggak mau dengan perawat canggih, yang tradisional, belajar obat luka obat luka daun jara campur daun ubi, kasih garam dikit, jangan lupa cabai rawit, kemudian digiling, kemudian dikasih tempelkan tempat luka. Nah itu dia masak. Masya Allah, suami pemanah, istri pekuda, pulang makan di rumah nggak ada yang kesan makan. Nah, sebentar kata istrinya, dia pacu kudanya ke kedai dulu ambil lauk. Bukan masak, belajar memasak. Babun fil ghazi ma'imatil jawr, bab berperang bersama pemimpin yang curang, pemimpinnya zalim, tapi jihadnya jihad syariah. Bagaimana keikutsertaan kita bersama pemimpin yang curang? Hadis وبه إليه قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو معاوية قال ثنا جعفر ابن برقة عن يزيد بن أبي نصبة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بالعمل، والجهاد ماد منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي دجال لا يبتله جور جائر ولا عادل والإيمان بالأقدار. Nah, ini hadis yang penting juga antum catat. Nah, untuk disampaikan kepada saudara-saudara antum yang Wahabi. Ini hadis Wahabi itu antum buat satu buku khusus. Hadis-hadis khusus mengobati Wahabi. Nah, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min aslil iman. Ada tiga hal termasuk dasar iman. Nah, kalau tiga hal tersebut tidak ada, berarti imannya tak berdasar. Kalau imannya tidak berdasar, satu saat akan keluar cepat. Seperti yang Nabi prediksi, imannya akan keluar secepat anak panah meninggalkan busurnya. Kenapa tidak punya pondasi? Imannya cepat rapuh. Satu, kafu amman qala la ilaha illallah. Tahan ucapanmu, tahan tanganmu dari orang yang sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzambin. Kita tidak boleh menghukum dia kafir dan dosa. Nah, itu orang-orang kafir kuburin. Tak boleh ngomong begitu. Wala nukhrijuhu minal Islam bi amalin. Kita tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam dengan amal apapun. Tuh tawasul, dia enggak orang Islam lagi, sudah mensekutukan Allah. Itu kan perbuatan Wahabi. Berarti dia tidak punya dasar iman. Nah, itu untuk Wahabi. Kemudian jihad madin, berjihad tetap berjalan. Jihad tetap berjalan sejak mengutus akan aku oleh Allah sampai kapan? Memerangi oleh akhir umatku akan Dajjal. La yubtilu jawru jair, tidak membatalkan akannya oleh kezaliman orang yang zalim, tidak juga keadilan pemimpin yang adil. Yang ketiga dasar iman adalah iman dengan takdir. Iman dengan takdir. Jadi jihad tetap jalan. Nah, jangan sampai mundur dari jihad karena si fulan amirnya, karena si fulan jadi penanggung jawabnya, karena si fulan presidennya. Saya nggak mau jihad. Kenapa? Presidennya fulan. Saya nggak mau kurut lagi dia. Kenapa? Suruhnya fulan. Apa anak kecil disuruh gitu? Nggak boleh. Kamu beramal untuk siapa? Untuk Allah. Tetap mau anak kecil yang memimpinnya, mau zalim, mau adil, mau nggak tertib. Nih hadis yang kedua ini untuk tabligh ini. Nah, hadis pertama untuk salafi. Nah, hadis kedua untuk tabligh. Nah, jihad tetap berjalan sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan walau pemimpinnya zalim.
Terakhir. وبه قال حدثنا حمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن علق بن حارث عن مقبول عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل آمر برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad itu hukumnya wajib terhadap kalian bersama setiap amir baran kana au fajran, baik adalah amirnya atau curang atau zalim. Salat itu tetap wajib terhadap kalian di belakang setiap muslim, yang penting imamnya muslim, baran kana au fajran, baik adalah si imam itu atau curang, wa in amilal kabair, walaupun dia melakukan dosa besar. Salat wajib terhadap setiap muslim, baran kana au fajran, orang baik adakah dia atau orang zalim, walaupun dia mengamalkan dosa besar, salat tetap wajib. Tak ada bahasa oh saya belum bisa salat karena masih kotor. Nah, tetap salat. Kalau enggak bisa meninggalkan mencuri aja dulu, tapi tetap salat. Nah, bilang sama anak buahnya kita stop mencuri dulu ya, sedang azan sedang berkumandang. Jadi dia pergi solat jamaah dulu, nanti kita lanjutkan setelah ba'diyah zuhur. Nah, di toko sebelah. Nah, tetap solat. Nanti solat itu akan merubah dia. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin.